Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Diaul Haq. Oke, dalam sesi ini kan biasanya kalau misalnya pembukaan itu tuh perkenalan, terus nanya-nanya kabar ya, terus selamat sore apalah gitu kan. Oke, kali ini aku mau buka sesi ini dengan sedikit sharing tentang pengalamanku dulu pas di SMA. Jadi dulu itu aku tuh SMA kan ya di SMA Taruna Muhammadiyah, semi militer gitu loh, hampir mirip. Sebenarnya mirip sih sama kayak SMA Taruna Nusantara. Cuman bedanya kalau misalnya di tempatku tuh kan khusus mayoritas agamanya tuh Islam. Kalau misalnya yang di SMA Taruna Nusantara itu kan agamanya bermacam-macam ya, dari berbagai, ya namanya juga Nusantara ya. Nah, oke, terus habis itu ya, aku tuh masuk situ tuh awalnya kayak ngeliat senior tuh kayak wow keren banget gitu loh, ngeliat mereka tuh kayak badannya bagus, terus ngeliat kayak disiplin banget, apalah gitu ya kan. Nah, pas itu aku daftar situ, terus keterima, terus habis itu aku masuk di situ. Berjalannya waktu, otomatis kan aku lebih sering ketemu sama senior ya. Itu tuh kayak badannya tuh bener-bener tegap banget. Aku kayak ngerasa kayak aku bisa nggak ya kayak gitu, badannya profesional, terus jalannya tegap, terus kayak gitulah. Nah, terus berjalannya waktu lagi kan di situ tuh ada yang mana kegiatannya itu kayak binsik, terus baris berbaris, terus kayak PBB gitu, latihan kayak semi militer gitulah. Nah, ada di mana suatu hari itu khusus hari Rabu itu sekolahan ini itu mendatangkan pelatih dari luar, yaitu namanya tuh Letkol Swanto. Nah, beliau ini tuh kayak jenderal ya kan. Nah, gimana ya, aku aja cuman ketemu sama kayak ngelihat senior aja tuh udah insecure, ditambah lagi ada pelatih dari luar yang kelasnya tuh jenderal gitu, diliatin dia gitu, kayak rasanya tuh gimana ya, tambah insecureku tuh tambah kayak meningkat gitu loh. Bisa nggak ya aku, apa nanti aku dimarahin, atau kalau misalnya aku salah aku bakal dimarahin apa gimana gitu kan. Nah, kita tuh diajarin yang namanya tuh binsik. Binsik ini tuh bimbingan fisik, yaitu ada push up, sit up, terus standing up, pull up, lari. Nah, kayak gitu sama latihan PBB supaya kita tuh jalannya itu tegap dan kayak patah-patah gitu loh. Nah, masuklah ke binsik ya. Nah, binsik itu tuh yang mana aku tuh dari dulu tuh nggak suka yang namanya olahraga, apalagi lari. Nah, di saat kayak, aku bisa nggak yang ngikutin kegiatan ini? Terus aku bisa nggak ya badannya kayak senior gitu, bagus gitu, kayak tegak, bener-bener rata gitu loh. Sedangkan aku kan ya agak ya gitulah. Nah, terus habis itu diajarin baris berbaris. Aku tuh takut banget yang namanya baris berbaris. Kayak aku takut kayak kalau misalnya aku jalannya bagong. Terus ya gitulah pokoknya. Nah, berjalannya waktu aku ngikutin kegiatan itu. Ada yang dimana namanya aku tuh ditunjuk buat buat untuk jadi danton untuk barisan kelasku. Kan pas itu tuh kayak perbaris perbanjar, per peloton itu tuh per kelas, kayak IPS, IPA, terus sama senior kan. Nah, aku ditunjuk sama Letkol untuk memimpin barisanku. Oke, di situ tuh antara deg-degan dan antara kayak seneng gitu loh. Kok aku yang dipilih gitu loh. Padahal aku ngerasanya kayak aku tuh kayak masih biasa aja dibandingin sama yang lain gitu. Terus mulailah rasa insecure itu tuh kayak agak mengurang gitu loh. Nah, udah kan itu aku memimpin, terus setelah selesai udah pada bubar semua. Nah, ada satu sisi aku tuh berbicara sama Letkol gitu kan.
tanya-tanya gini. Aku bilang sama letkol itu, kenapa nunjuk saya gitu, padahal masih ada yang lebih baik. Terus pas kita berbincang itu tuh pokoknya aku kayak berbicara tentang aku tuh insecure lah intinya. Nah terus si letkol itu tuh bilang gini, setiap orang itu punya porsinya masing-masing dan setiap orang itu pasti akan berubah dengan seiringnya waktu. Nah di situ ada pada diri kamu gitu loh. Kamu emang dulu badan kamu mungkin nggak kurang proporsional, tapi sekarang kamu udah mulai proporsional. Terus menurut saya ngelihat kamu itu udah ada perubahan gitu. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Intinya bersyukur gitu. Nah, kan singkat cerita dari pembukaan tadi itu, intinya kita itu harus bersyukur apa yang kita punya dari Allah itu tuh udah sesuai porsinya. Nah, mendengar kata dalam agama Islam sendiri itu rasa syukur itu adalah syukron ya dalam bahasa Arab. Nah, syukron ini yang mempunyai arti berterima kasih. Bukan hanya berterima kasih saja, namun kita juga setidaknya mengimplementasikan dalam kehidupan kita itu dengan terima kasih atas limpahnya dan nikmat dari Allah. Terus lihatlah kemampuan kita tanpa harus membanding-bandingkan kekurangan kita dengan orang lain gitu. Nah, namun kan seringkali orang-orang tuh merasa kurang atas dirinya ya kan. Nah, lebih banyak kayak mereka tuh membandingkan dirinya dengan orang lain. Maka ia juga merasa kurang dibanding temennya gitu loh, kayak aku tuh kurang banget nih dibanding sama temanku yang lebih unggul. Nah, tapi percayalah, kita semuanya itu memiliki kemampuan yang berbeda. Kita punya porsinya masing-masing untuk menggambarkan porsi kita, menggambarkan potensi kita. Nah, ada masalah yang sering muncul, yaitu merasa kurang dengan fisik ya. Nah, kayak padahal kan kita itu adalah kekurangan itu tuh yang diberikan oleh Allah, dan kita tuh harusnya bersyukur aja gitu loh. Nah, bersyukur dengan menerimanya. Nah, jadi penerimaan terhadap diri sendiri itu menurutku adalah syarat utama agar tidak terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain, baik dari segi fisik, terus maupun materi. Dan terus kita juga harus berdamai dengan segala kekurangan dan memahami kelebihan adalah benteng utama yang harus ada di dalam diri seseorang dengan upaya memaksimalkan kelebihan. Nah, perlu untuk kita pahami bahwa perbedaan adalah hal yang wajar. Bukankah pelangi yang indah adalah karena keberagaman warnanya? Maka perlu kita tanamkan kata bersyukur atas nikmat yang Allah berikan setiap waktu untuk mengurangi negatif dan insecure. Dari insecure. Berikut tips mengurangi insecure dalam diri, yaitu yang pertama, terima kekurangan diri sendiri. Yang kedua, sering-seringlah mengikuti kajian. Yang ketiga, berhenti untuk membandingkan diri dengan orang lain. Yang keempat, mempunyai pikiran yang positif dalam segala hal. Yang kelima, hidup sederhana dan apa adanya. Sebagai penutup, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih perhatianmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.